izinkan saya membaca kesimpulan dari raker hari ini. Langsung ke kesimpulan, monggo kalau mau ditampilkan. 1. Komisi 10 DPR RI menyerahkan laporan hasil panja peta jalan pendidikan kepada Mendikbud RI. Selanjutnya mendesak Kemendikbud RI untuk segera menindaklanjuti rekomendasi panja peta jalan pendidikan dan menyampaikan perkembangan tindak lanjutnya secara tertulis kepada Komisi 10 DPR RI pada masa sidang berikutnya. Jadi ini agak longgar karena masa sidang berikutnya. Jadi setelah reses. Kemudian yang kedua, Komisi 10 DPR RI mendorong Kemendikbud RI berkoordinasi antara lain dengan Kemenkyu RI dan Kemendagri RI untuk menerbitkan penguatan kebijakan lintas kementerian lembaga mengenai kepastian penganggaran penggajian guru dan tenaga kependidikan P3K dalam formasi dana alokasi umum APBN tahun anggaran 2021 sebagai jaminan bagi pemerintah daerah untuk mengajukan formasi GTK honorer dalam P3K tahun 2021. Yang ketiga, Komisi 10 DPR RI mendorong Kemendikbud RI memastikan kebijakan afirmasi dalam seleksi guru P3K terlaksana dalam setiap tahapan seleksi tanpa diskriminasi bagi guru honorer yang mengikuti seleksi guru P3K. Kemudian yang keempat, Komisi 10 DPR RI mendorong Kemendikbud RI agar kebijakan afirmasi dalam seleksi guru P3K merupakan langkah awal sebagai upaya menyusun kebijakan makro strategis mengenai guru dan tenaga kependidikan honorer yang didasari pada data pemetaan menyeluruh jumlah dan komposisi guru dan tenaga kependidikan honorer secara nasional. Yang kelima, Komisi 10 DPR RI mendorong Kemendikbud RI untuk membuat komposisi tenaga kependidikan dalam seleksi P3K tahun 2021 mengingat urgensi dukungan kinerja Tendik tenaga pendidikan dalam proses administrasi pada satuan pendidikan seperti input dan update data pokok pendidikan Dapodik, serta untuk guru pendidikan agama dan guru olahraga, ini yang karena tidak ada di 2021. Kemudian yang keenam, Komisi 10 DPR RI mendorong Kemendikbud RI berkoordinasi dengan Kemendagri RI untuk melakukan sosialisasi dan pendampingan kepada pemerintah daerah secara masif dan komprehensif, khususnya dalam hal kebijakan perhitungan dana BOS berdasarkan besaran satuan biaya masing-masing daerah, sehingga terjadi pemahaman yang sama terhadap Permendikbud nomor 15 tahun 2021 tentang sekolah penerima dana BOS reguler tahun ajaran 2020-2021 dan Permendikbud nomor 16 tahun 2021 tentang satuan biaya dana BOS reguler masing-masing daerah. Terakhir, yang ketujuh, Komisi 10 DPR RI menekankan Kemendikbud RI untuk memperbaiki pola komunikasi dalam setiap kebijakan yang dikeluarkan, sehingga setiap kebijakan pendidikan dapat difahami secara baik dan tepat oleh masyarakat, seperti terkait tidak adanya frasa agama. Itu kalau saya kata ya, bukan frasa ya, dalam peta jalan pendidikan. Demikian saya kira, mungkin ada masukan Bapak Ibu pimpinan. Ya, silakan Pak Ketua Pimpinan. Ya, Bang Andreas, silakan Bang. Ya, entah ini apakah perlu dimasukkan di dalam kesimpulan atau tidak, tapi saya kira kita minta supaya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada penjelasan halaman 6 soal data dari tiap provinsi, di samping data prosentase yang diserahkan, kita minta juga data realnya. Jadi misalnya Bali ini yang sudah memenuhi itu 82%, masih 18% lagi belum. Nah, itu berapa angka real daripada data tersebut gitu. Sehingga ini bisa kita sampaikan kita ikut mendorong juga di masing-masing daerah pemilihan kami gitu. Jadi kita minta data angka realnya aja. Terima kasih. Saya kira jawaban tertulis ya mungkin, dan ini ada, tapi mana ini? Masuk ke mana ini? Poin 8, Komisi 10 DPR RI meminta Kemendikbud RI untuk menyampaikan jawaban tertulis terhadap pertanyaan dan catatan anggota paling lambat tanggal, nah ini berapa ini? Silakan, mungkin yang ini tadi beberapa hal yang tadi seperti data dan sebagainya dalam 2 pekan.
Begitu ya, Bang Andreas, nanti silakan. Tanggal 24 berarti ya. Berapa ini? 10 tanggal tambah 14, 24. Tahun 24 hari Ahad enggak? Enggak ya mestinya. Hari Rabu ya, silakan. Gimana Pak Iwan mau? Ya mohon maaf Pak Ketua, tentang tenaga kependidikan itu sebenarnya dalam perencanaan kita. Cuman di tahun ini kan kita fokusnya masih ke guru dulu karena ini sangat besar sekali. Jadi itu dalam perencanaan kita, tapi di tahun berikutnya, di kesempatan berikutnya. Jadi nomor berapa tadi ya Pak? Nomor 5 ya. Oke. Nomor 5. Mendorong Kemendikbud untuk membuat komposisi tenaga kependidikan dalam seleksi P3K tahun 2021 mengingat urgensi dukungan tendik. Ini memang jatahnya dari Kemenpan RB bukan tahun ini. Bukan, jadi kami mesti perencanaan dulu sama kayak sebelumnya, kan ada stepnya. Untuk 2021 ini kita fokus dulu tetap di yang guru dulu Pak, karena memang berat sekali yang kita harus ini kan pengelolaannya. Jadi itu untuk kesempatan berikutnya, di tahun berikutnya. Iya betul. Tidak bisa di 2021 kan ya? Nggak bisa Pak, kan harus ada stepnya dulu. Nanti itu bisa diajukannya untuk formasi berikutnya. Formasi berikutnya itu kan kita pengajuannya itu di Agustus 2021 ini, tapi untuk berikutnya. Mana kalimatnya menjadi seperti apa Pak, supaya jadi untuk seleksinya itu pada tahun berikutnya itu betul itu Pak? Enggak, artinya Agustus dan bulan berikutnya itu seleksinya tetap utuh untuk P3K yang pendidik. Iya. Kan tadi ada 3 kali pendidikan. Oke. Lalu untuk tenaga kependidikan itu sudah di dalam perencanaan untuk tahun 2022 kah? Betul Bu, betul. Ada kepastian bahwa di situ akan ada perekrutan untuk tenaga kependidikan? Itu kan diskusi dulu dengan kementerian yang terkait. Belum berarti. Nah, belum berarti ada. kan belum. Nah, Ya. ini yang kita khawatir justru. Mungkin catatannya yang harus dipertegas saja, Pak. Itu bagaimana kalimatnya supaya ini gimana Mbak Esti? Supaya kita juga bisa mengevaluasi. Jadi menurut informasi dari Dirjen GTK bahwa formasi itu diberikan untuk guru untuk 2021, sedangkan untuk tenaga kependidikan belum 2021. Betul. Bukan 2021. Nah ini masih harus ada proses diskusi dengan Kemenpan RB. Betul. Berarti kalimatnya seperti apa? Jadi saran aja Pak Ketua. Ya silakan. Menurut jumlah komposisi guru dan dipersiapkan untuk tenaga kependidikan honorer pada tahun 2020. Pendataan di tahun 2021 ya, pendataan dan untuk pelaksanaan tahun 2022. Betul. Ya, betul. Harus dipertegas. Oke, silakan kalimatnya diusulkan saja, Mbak Esti. Oke, silakan Bu. Komisi 10 DPR RI mendorong Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI untuk membuat komposisi tenaga kependidikan di tahun 2021 dalam persiapan seleksi PPPK pada tahun 2022. Jadi jangan tahun berikutnya Allah alam bisawab. Ya, jangan pakai tahun berikutnya. Nah, berikutnya itu 2025 di tahun juga bisa. 2021 Pak Nurdin seleksinya seleksi jadi karena gini, sekarang udah 2021. posisinya kan karena mau dilaporkan di Agustus 2021 maka harus dibuat dari sekarang dong. Iya betul. Kan dalam seleksi PPPK 2022 mengingat urgensi dukungan. PPPK-nya 2022. Tahun 2022 iya. Ya, makasih. Mendorong Kemendikbud RI untuk membuat komposisi tenaga kependidikan di tahun 2021 dalam seleksi P3K tahun 2022. Bagaimana Pak Iwan? Pak Ketua, boleh kita usul ada panselnas nggak di situ Pak? Jadi artinya kan dalam melakukan ini kan seleksi ASN ya Pak, berarti kan ada panselnas. Jadi artinya mendorong Kemendikbud untuk berkoordinasi dengan panselnas mungkin Pak ya. Mendorong Kemendikbud untuk berkoordinasi dengan Panselnas. Panselnas betul Pak. Itu semuanya. Panselnas ASN. Panselnas ASN ya.
Silakan Bu. Jadi begini, kalau berkoordinasi dengan Panselnas adalah amanat dari pembuatan komposisinya. Kalau nggak ada komposisinya, koordinasi sama Panselnas buat apa? Yang paling penting itu harus yang di awalnya adalah memang ada niat baik dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia untuk sudah membuat komposisinya. Komposisi tenaga kependidikan dalam seleksi buat P3K 2022 versi Kemendikbud seperti apa, baru nanti berkoordinasi dengan Panselnas gitu. Desainnya yang didorong oleh Komisi 10 adalah desainnya, bahwa berkoordinasi itu adalah sebuah kewajiban sebagai tindak lanjut dari desainnya. Kalau kita nggak punya desainnya repot juga Pak. Jadi bahwa itu nanti adalah ikutannya, tetapi desainnya itu harus diselesaikan dulu di tahun ini gitu. Jangan sampai nanti kelewat. Kalau udah kelewat, makin yang dikhawatirkan Mbak Esti dan dikhawatirkan kita semua nanti akan terjadi gitu. Jadi bagian dari lobby bapak-bapak itu ke Kemenpan RB adalah hasil dari rapat di Komisi 10 gitu. Jadi ini bagian dari dorongan pegangannya. Karena kan hasil dari kesimpulan rapat di komisi itu adalah satu keputusan yang mengikat pemerintah dan DPR. Berarti kan ini harusnya bisa dijadikan dasar untuk dibawa ke Menpan RB. Terima kasih pimpinan. Izin Ketua. Iya, kami setuju Pak dengan jadinya seperti tertulis sekarang gitu ya? Nggak apa-apa. Tapi satu hal ini guru pendidikan agama dan olahraga udah nggak perlu disebut lagi kan? Karena udah masuk. Oh, udah masuk ya? Udah masuk tahun ini ya. Oke. Nah, jadi udah nggak. Guru pendidikan agama dan ini sudah masuk sehingga tidak perlu, dan ini tinggal tenaga pendidikan, dan ini sepihak memang Pak Iwan. Jadi ini sepihak kita, artinya DPR dengan kementerian. Nah, kemudian selanjutnya monggo artinya koordinasi dengan ini segala macam. Kita perjuangkan. Ya. Jadi Komisi 10 DPR RI mendorong Kemendikbud RI untuk membuat komposisi tenaga kependidikan di tahun 2021 untuk seleksi P3K tahun 2022, mengingat urgensi dukungan kinerja Tendik dalam proses administrasi pada satuan pendidikan seperti input dan update data pokok pendidikan Dapodik. Saya kira itu contoh saja. Cukup ya? Oke. Ada yang lain? Cukup? Ya, silakan Pak Prof. Iya Prof. Dengar Prof. Iya, itu yang nomor 4, Komisi 10 mendorong Kemendikbud RI agar kebijakan afirmasi. Nah, kebijakan afirmasi ini yang saya ingin dirumuskan lebih tegas, karena banyak afirmasi tadi yang dilakukan oleh Pak Menteri. Salah satunya adalah afirmasi seleksi P3K guru honorer itu didasarkan pada lebih pada pengalaman, bukan tes kompetensinya. Ini gimana rumusannya? Penjelasan tentang afirmasi Pak Fikri. Pak Fikri, Ini Pak Fikri. iya, ini kan nanti kan soalnya Agak berbeda begini. ini, karena ini kalau itu agak susah kita ya. Tetapi kalau afirmasi ini dihitung tadi yang kita usulkan 3 tahun misalnya ya, 10 tahun, 15 tahun mengajar, itu yang perlu dipertimbangkan. Tetapi kita harus menghormati undang-undang juga, melaksanakan undang-undang, tidak mungkin tidak ada seleksi. Apa iya Komisi 10 akan Ini kan Iya Prof. kita kemarin sudah diskusi panjang kemarin, afirmasi seleksi tetap dilaksanakan, tetapi seleksinya bukan dalam rangka menentukan lulus tidaknya. Jadi seleksinya dilaksanakan atas dasar kemampuan atau keahlian mapel yang dikuasai oleh guru yang bersangkutan. Baik Prof, saya kira begini. Ini saya potong dulu karena ada panjanya, biar nanti secara detail, ini umum saja kebijakan afirmasi. Nanti kita akan tawar-menawar juga seperti apa. Ini kan sudah ada progres, yaitu pakai berapa tadi 10% yang untuk disabilitas, 15% di atas 40 tahun dan seterusnya. Lebih detail lagi nanti di panja saya kira kita ini Prof, karena ada pengalaman sebelumnya yang
apa namanya, kompetensi itu kan PP 48 diubah menjadi PP 56, itu kan seputar itu juga. Meskipun berhenti itu ketika ada undang-undang ASN. Nah, ketika ada undang-undang ASN, maka bagaimana ini saya kira lebih ini lagi. Kemarin kan kita baru masukkan dari satu sesi beberapa narasumber itu. Masih ada 2 mazhab. Nah, kita mungkin menjembatani bagaimana 2 mazhab itu menjadi tidak mesti ini, belum detail dulu lah, kira betul, karena nanti ada panja, biar panjanya juga kerja. Betul, selesai semua karena ini. itu kan kalau dilihat dari ini penjelasan situ bahwa kebijakan afirmasi itu adalah bagian dari makro strateginya. Nanti dalam mikro teknisnya itu kan nanti usulan yang kita akan sampaikan dari melalui panja tadi gitu. Iya. Kira cukup udah. Nah, panja nanti akan mengkaji juga, soalnya biar kita tidak nabrak undang-undang, tetapi juga ini afirmasi jalan. Ya, afirmasi jalan. Begitu Prof, begitu ya. Pak, ini termasuk formasi per daerah itu besok di panja saja ya, kan ada ini formasinya kan seperti Riau baru terisi 21%, itu kan tahu kalau dari sisi jumlahnya sudah tahu ya, berarti nanti itu kita detailkan di Ya, panjanya kemarin saja. gitu. Jadi untungnya ini saya kira kalau diselesaikan semuanya di sini, kasihan juga nanti sampai sore kita melanggar aturan pimpinan. Iya, Prof. Pak Fikri, saya setuju ini dirumuskan kebijakan afirmasi secara umum, tapi tetap saya mengharapkan menjadi catatan bahwa nanti afirmasi itu haruslah lebih menekankan bagi honorer ya, bagi honorer terutama yang K35 plus itu, bahwa pengalaman jauh lebih dihargai daripada tes kompetensi dalam arti untuk penentuan kelulusan di pengalaman ini. Itu tetap menjadi catatan implisit walaupun tidak dieksplisitkan sekarang. Baik, Prof, saya kira begitu, dan nanti mohon tidak seluruhnya juga ke panja karena ada poin 8 itu minta dijawab secara tertulis. Mungkin Pak Iwan nanti memberikan agak panjang, nggak apa-apa jawaban terhadap pertanyaan dan catatan anggota. Tadi kan ada data yang diminta oleh Pak Andreas juga, ini Prof Zainuddin juga. Ini nanti mungkin skala yang masih memungkinkan seperti apa, sungguh pun nanti kita akan sisir juga dengan panja. Tapi membantu panja juga, kali yang memungkinkan sekarang seperti apa, dan nanti karena masukan-masukan dari pakar juga, saya kira pakar hukum, nanti kita konfirmasi juga dengan Kemenpan RB, ada apa juga, Kemenkiu juga tetap akan dihadirkan di panja itu. Kita nggak bisa menentukan sendiri. Begitu Prof ya. Ini saya kira ada lagi cukup ya. Karena saya sudah melewati 5 menit. Mohon maaf dan terima kasih atas semuanya, dan mohon sepatah 2 patah kata atau tidak patah-patah dari Menteri untuk kata tutup. Oh, sudah cukup. Sudah cukup. Oh ya, silakan Pak Andreas. Ini Mbak Esti enggak dari Gunung Kidul enggak? Ini khusus ini karena nanti diupload di NTT ya. Ini masih live streaming, jadi kita sedang menyaksikan Mas Menteri Pendidikan Kebudayaan menerima berkas dari Pak Andreas Hugo Pereira dari fraksi PD Perjuangan menyampaikan usulan untuk penegrian universitas swasta ya. Begitu, dan Bapak Ibu terima kasih atas segala perhatiannya dan atas kesabarannya, dan dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin, maka rapat kerja hari ini dinyatakan ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Corong Edukasi, pusat informasi pendidikan terupdate.